Karena gue benar-benar kecewa banget sama lu. Gue sempat ngundang lu. Lu itu tolol. Ya makanya ini kalian tuh ya udahlah bereskan ini sebaik mungkin. Ini Novi juga harus bantu banyak orang, ya kan, masih banyak. Dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya minta Bapak Ibu bertahun-tahun lama segala macam, saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Mbak Farah dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan ini masalah, bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiasi saya. Lebih lanjut saya kirimkan juga surat. Saya kirimkan surat. Ayo Bang Farhat, ini proposal kami bagaimana? Tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya. Kita ketemu hari Jumat. Gak bisa ketemu hari Jumat. Ya, hari Sabtu nggak bisa. Akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B. Perkenalkan, ini baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan diri? Saya Dina Riyatina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi Teknopi. Nah, dengan maksudnya bergabungnya pengacara Alvin, seperti apa langkahnya? Langkahnya, silakan Mbak Tisna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapi dulu ya. Terus kemudian tadi Teknopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Teknopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Teknopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu dengan baik. Saya menanggapinya gini, saya kok jadi malu ya nontonnya. Saya benar-benar malu nontonnya. Pablo pernah mundur, Dennis pernah mundur, saya juga pernah mundur. Tapi kami mundur dengan waktu yang tepat, cara yang tepat. Nah kemarin beliau ini mundur, menurut saya waktunya tidak tepat, caranya juga tidak tepat, sehingga ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya itu seperti orang lagi nonton bola, gol, woi teriak begitu. Itu bagaimana perasaan Novinya ya? Kalau seandainya ada sebuah kejadian yang dirayakan oleh lawannya, ya seperti orang nonton bola dan masuk gol, oke, masih oke lah. Tapi ini kalimat muncul dari pengacaranya yang katanya kemarin ngomong bahwa Novi itu katanya ponakannya, Brian ini omnya. Masa omnya setega itu ya, terus panik itu, terus sebegitunya sampai melakukan mengucapkan pengunduran diri dalam kondisi seperti itu. Saya aja yang bukan saudaranya, bukan omnya, ya nggak tega gitu melihatnya, sampai teriak sampai kayak orang nonton bola. Saya bilang ini, maka saya katakan saya menontonnya malu sebagai seorang advokat ya yang profesional. Tiba-tiba ada rekan saya ya, dulu dia itu rekan saya dari tahun 2017, saya sudah satu tim sama Brian. Tapi dengan kejadian kemarin saya malu ya, saya sedih ya, itu memberikan tontonan yang sangat memalukan. Dengan alasan katanya sebenarnya dia ingin cepat menyelesaikan permasalahan Agus dan Teknopi terkait donasi, karena menurut pandangannya bahwasanya dia kepengen uang donasi ini cepat diselesaikan, tidak berlarut-larut. Dia hanya fokus ke situ. Tapi kemarin kan ada deadlock, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari seorang Brian Pran. Ya gini,
Kalau menurut saya alasan ingin cepat selesai itu dan kemudian dia langsung mempertindak kasus itu menurut saya nggak tepat juga. Menyelesaikan permasalahan hukum ini bukan dibutuhkan kecepatan, ya, tapi ketepatan. Ya. Caranya tepat. Ya. Kalau cepat nggak ada persoalan. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau setahun. Kalau caranya nggak tepat, silakan. Mendingan pelan tapi tepat. Ya, perlu perhitungan, perlu menganalisa dengan cermat. Nah, bagaimana mau melakukan dengan cepat, tapi persyaratan pertemuan itu ditentukan. Ini jangan ikut, ini jangan ikut, ini jangan ikut, ini boleh, ini enggak, dan lain sebagainya. Terus juga andai kata pun Nopi tanda tangan kemarin itu pada akhirnya dia tanda tangan, itu menurut saya kesepakatan yang melalui proses dengan tekanan. Menurut saya tidak bagus juga. Tapi kan draftnya sendiri dari pihak Tenopi, bukan dari pihak sebelahnya. Ya, sekarang kalau seandainya itu draft dari Nopi dan sudah disetujui, kenapa ada perdebatan? Kenapa ada tekanan-tekanan? Ya. Baru orang baca begini, baru mengatakan begini, langsung di ini kan, baru begini kan. Nah, kalau seandainya draftnya itu kan tawaran, nih draftnya begini, cocok atau enggak? Kok disampaikan di sana masih ada tafsir-tafsiran yang berbeda, ya kan? Artinya ini belum sepakat. Ya, apalagi dia minta Densu hadir, ada yang keberatan. Nah, perlu diingat loh, pihaknya ini ada 4, ya. Donatur, Densu, Nopi, Agus. Ini keempat pihak ini wajib hadir. Nggak bisa. Apalagi orang yang menentukan ini bukan uangnya dia, ini bukan uang Agus, bukan uang Densu, bukan uang yayasan, uang donatur. Dan donatur sudah masuk sebagai pihak. Artinya donatur memiliki memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan uang ini akan diapakan. Bang, kemarin ada scene bang, momen-momen Farhad marah-marah kepada Gary yang menelpon Denny Sumargo. Ya. Matin, gimana tuh bang? Ya itulah makanya saya bilang kan, orang yang tidak bisa diajak duduk bareng, tidak bisa diajak diskusi, ngapain diajak duduk bareng, ngapain diajak diskusi. Kenapa saya menolak sejak awal? Saya tidak setuju perdamaian, saya tidak setuju duduk bareng. Kenapa? Saya kan bisa lihat lawan kita ini orangnya seperti apa. Akhirnya baru pertama kali diadakan ya pertemuan. Ya kalau kemarin pertama nggak gini-gini amat. Begitu diadakan kedua kali dan hadir orang yang diharapkan bisa berdamai, kejadiannya seperti itu kan. Jadi saya ini bisa melihatlah, ya, saya bisa melihat orang mana yang bisa diajak diskusi, ya, orang mana yang nggak bisa diajak diskusi. Bayangkan, ya, begitu nelpon Densu, langsung, ini apa nih, provokator baru kamu? Gimana? Jadi maunya dia itu, ya, orang-orang yang melakukan tekanan-tekanan itu maunya mengikuti iramanya dia. Jangan ini, kamu ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, itu bukan kesepakatan. Apakah Farhad mungkin agak takut bang, dengan bukan takut ya, karena dia ada permasalahan di luar ini, akhirnya nggak menyertakan Densu bang? Benar? Iya, ya dia takutnya gini loh. Dia kan silakan aja itu kasih ke kita. Nanti kalau saya Densu kurang gugat ke kita. Itu maunya dia. Maunya dia tuh uang itu ya ke Agus dulu, nanti Densu nggak suka atau tidak suka gugat. Ya, saya juga mau gitu. Uang kasih ke kita. Nanti kalau nggak suka gugat. Tapi uang lihat kita dulu ya. Nah, saya juga mau begitu. Bang, di sini banyak yang mendukung nih. Kemarin kenapa sih tim kuasa hukum Yofi nggak ada yang berani gitu? Apakah karena mereka seperti bertamu ke markas orang gitu? Akhirnya mereka takut diintimidasi atau gimana tuh bang? Kalau menurut saya begini ya, tidak memiliki nyali, nggak memiliki nyali tempe. Saya tutup poin aja, ya. Saya sering bertandang ke kandang orang, ya. Sepanjang kita di pihak yang benar, ya, kita harus berani berkata benar. Mau di kandang orang kek, mau di kandang sendiri kek, mau dikepung orang sekampung kek, ya. Kita jangan pernah mengatakan hal yang benar dengan rasa takut, ya. Itu bagaimana Nopi itu? Nopi itu kan mau berunding, mau berdamai, harus dijauhi dari rasa takut. Ini ya, klausulnya semakin dibaca semakin greget. Ya, semakin dibaca semakin greget. Ini klausul yang ditambahkan
waktu mediasi kemarin. Waktu mediasi pertama ini nggak ada, ya. Klausul ini nggak ada. Karena gue ngikutin dari awal, ya. Nih kalian dengerin ya. Klausul tambahan ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis, ya kan? Telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, ya. Maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ya, garis bawahi dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar ya guys. Ya, pertanyaannya dalam klausul ini pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi. Siapa lagi yang mau nyumbang? Siapa lagi yang mau donasi? Satu, ya. Terus yang lainnya lagi nih klausulnya adalah apa? Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir, ya kan? Tidak akan berakhir dan atau dibatalkan oleh permintaan salah satu pihak. Coba kalian pikirkan, ada nggak kemungkinan pihaknya si Agus yang buat permintaan batalin? Nggak ada, ya. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak. Nah, ada lagi nih, ya. Serta tidak akan berakhir, ya. Serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, ya kan? Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Sekarang pertanyaan gue, ahli warisnya itu yang mana dari kedua belah pihak? Ya kan? Misalnya, umpama, semisal, contohnya, ya, amit-amit ketika pihak pertama yang meninggoy. Nah, terus ahli warisnya siapa yang mau menjalankan pengobatan mata dan luka bakar? Siapa yang mau menjalankan untuk menerima biaya pengobatan mata dan luka bakar? Yang menjalani pengobatan ini mau siapa? Ahli warisnya. Yang bikin siapa sih klausulnya? Yang bikin siapa sih klausulnya? Klausul macam apa? Astagfirullah. Syok, gue bacanya syok. Syok. Ya. Syok.